Shalom. Kembali lagi saya menjumpai saudara dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Kita lihat Keluaran 17. Dikatakan kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah akan kulakukan ke bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depan, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang selalu bersungut-sungut, tukang ngomel, saudara-saudara. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sih akibatnya kalau terlalu sering orang itu mengomel? Tentunya bagi pribadi orang yang suka mengomel, maka saudara-saudara, zat-zat kimia yang tidak baik dihasilkan oleh otak. Dan adrenalin yang negatif yang dikeluarkan oleh tubuh. Dan itu bukan menyehatkan, tetapi membuat tubuh, meracuni tubuh, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya orang yang suka ngomel itu biasanya juga sering sakit kepala, migrain, saudara-saudara, ya, gangguan pencernaan, mengalami gangguan jantung, sulit tidur, cemas, dan gampang khawatir dalam hidup ini. Nah, dan banyak hal-hal yang lain. Kalau terlalu sering mengomel, marah-marah kerjanya, mengomel kerjanya, masih baru bangun pagi, bukannya bersyukur, bukannya menyembah Tuhan, tapi mengomel, dan mengomel. Nah, saudara-saudara, kalau seorang anak sering diomeli, anak yang selalu diomeli, saudara-saudara, maka akibat yang muncul pada anak yang masih dari kecil diomelin melulu dengan berbagai kata-kata, apalagi kalau itu keluar kata-kata yang membuat anak itu, saudara-saudara, dibandingkan dengan binatang-binatang berkaki empat, anjing, babi, dan sebagainya, saudara-saudara, maka yang terjadi adalah anak ini bisa minder. Anak ini menjadi cuek, saudara-saudara, masa bodoh orangnya, sangat tertutup, pemberontak, ya. Jadi kalau anak suka berontak, saudara-saudara, suka nentang, ya itu bukan kesalahan dia. Nah, kemudian anak bisa jadi pemarah atau mungkin pendiam, saudara-saudara, ya. Tapi yang lebih bahaya lagi kalau dia menjadi pendendam. Nah, karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita jadi tukang ngomel, ya. Jangan sampai kita dijuluki, ya, sebagai orang yang kerjanya ngomel melulu, marah-marah melulu. Nah, akibatnya saudara-saudara terlalu banyak, baik terhadap kesehatan kita sendiri, terhadap psikologi anak sendiri, saudara-saudara, terhadap pertumbuhan anak, suasana dalam rumah juga tidak tercipta baik kalau ada tukang ngomel, saudara-saudara. Nah,
Demikian juga dengan bangsa Israel. Bukankah bangsa Israel selalu dicelakai, saudara-saudara, dicelakakan oleh para pengomel-pengomel? Seringkali Tuhan bertindak keras terhadap bangsa Israel karena omelan-omelan mereka. Bahkan kemudian akan kita temukan, saudara, bahwa tidak ada seorang pun dari bangsa tukang ngomel ini yang masuk tanah perjanjian yang umur 20 tahun ke atas kecuali Kaleb dan Yosua. Semua habis di padang gurun, di mana mereka selalu mengomel-mengomel. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Mereka mau makan daging, dikasih Tuhan daging. Minta roti, dikasih Tuhan roti. Minta dilindungi, Tuhan ada di tengah mereka. Ada tiang awan, ada tiang api. Waktu siang karena panas padang gurun, mereka tidak merasakannya. Karena apa? Ada tiang awan yang membuat mereka teduh. Ketika malam hari, karena mereka di padang gurun tentu sangat gelap, saudara-saudara, tidak ada cahaya, Tuhan ada di tengah mereka sebagai tiang api, sehingga mereka tidak pernah kegelapan, saudara. Dan selalu kehidupan mereka tidak bekerja, tidak melakukan sesuatu untuk menghasilkan makan dan minum. Tuhan beri mereka makan, Tuhan beri mereka minum. Tuhan jaga pakaian mereka tidak pernah usang. Karena tidak ada tempat untuk mereka belanja. Tidak ada mall, Alfamart, Indomaret, Alfamidi, dan toko-toko yang lain. Toko kelontong, tidak ada pasar, saudara-saudara. Tapi firman Tuhan jelas bahwa mereka dijaga 40 tahun lamanya. Tapi bangsa ini bangsa tukang ngomel. Saudara-saudara yang saya kasihi. Namun seperti yang saya sampaikan dalam renungan kita yang lalu, bahwa Allah kita Allah yang tetap Bapa yang baik. Walaupun bangsa ini bersungut-sungut, sungut-sungut pun didengar oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya didengar Tuhan, dijawabnya sungut-sungut mereka, saudara. Seperti yang kita baca, Tuhan menyuruh Musa berdiri di depan gunung batu bersama tua-tua Israel. Dan dimintalah kepada Musa memukul gunung batu itu, saudara-saudara. Dan akibatnya keluar air, dan mereka minum air dari gunung batu. Di mana, saudara-saudara, kita bisa menemukan gunung batu yang mengeluarkan air? Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah juga gambaran daripada perjuangan Kristus, saudara-saudara. Di mana dosa, di mana sungut-sungut kita lah, saudara, dosa, kejahatan-kejahatan kita lah yang ditimpakan kepada Yesus. Dan apa yang terjadi, saudara? Dosa kita membuat dia dipukul oleh Allah, saudara-saudara, yang harus mati di atas kayu salib dan harus menanggung segala kejahatan kita, saudara-saudara. Dan tapi kita bersyukur bahwa pukulan ke dalam tubuh Yesus itu mendatangkan kehidupan buat kita. Mengalirlah air kehidupan dari dalam diri Yesus. Mengalirlah kasih yang dibutuhkan oleh manusia yang sesungguhnya. Manusia yang haus akan kasih. Manusia yang haus akan segala hal, saudara. Itu dipenuhi dengan penderitaan Kristus di atas kayu salib. Melalui pukulan itu, saudara, yang bukan hanya saudara-saudara menyakiti dan membuat Kristus Yesus, saudara-saudara, menderita, tetapi justru juga bukan hanya menderita dan sakit di sana, tetapi dia harus meregang nyawa, saudara-saudara. Tetapi akibat daripada dia meregang nyawa dan melepaskannya kepada Bapanya di surga, maka kehidupan mengalir buat kita. Haleluya. Karena itu, saudara, jangan lagi mengomel. Kehidupan ada di dalam saudara. Kehidupan dari Kristus sudah mengalir. Kasih, kuasa, kemuliaan Kristus itu telah dikembalikan ke dalam kita, orang-orang percaya. Karena itu berhati-hati dalam berbicara. Berhati-hati dalam berkata-kata. Karena itu akan menentukan segala sesuatu perjalanan rumah tangga kita, karir kita, kesehatan kita, dan masa depan kita, saudara. Ada di dalam banyak perkataan-perkataan kita. Karena itu hati-hati. Karena itu, saudara, kita diajar oleh firman Allah untuk senantiasa bersyukur, bersukacita, bergembira.
Mazmur 37 ayat 4 berkata, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu." Bukankah Dia Bapa yang baik? Dia suruh kita bergembira karena Dia. Maka Dia sendiri akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati saudara dan saya. Dia baik. Tidak ada yang jahat padanya. Tidak ada rancangan yang jahat. Rancangan-rancangannya adalah rancangan damai, sejahtera, dan hari depan yang penuh harapan. Tetapi saudara harus meresponi kebenaran firman Allah dengan hidup sebagai orang benar, dengan berkata benar, dan hidup sebagai orang kudus dengan berbuat yang kudus, dan hidup sebagai orang yang berharga, yang sudah dihargai Tuhan dengan darah yang mahal, saudara-saudara. Jangan hinakan dirimu dengan perkataan-perkataan yang sia-sia, karena engkau berharga. Tetapi lepaskanlah perkataan yang berharga, yang memberkati, yang membangun, yang memberi semangat, saudara-saudara, yang membuat orang memiliki pikiran yang positif untuk memandang kembali ke depan, membangkitkan orang-orang, saudara-saudara, bahwa Tuhan mengasihi mereka dan selalu ada jalan keluar di setiap apapun yang dihadapi di hidup ini, karena Kristus Yesus Tuhan kita yang sudah menyelesaikan semua bagi kita. Karena itu saudara, hiduplah dengan memberi nilai-nilai yang baik dalam hidup ini. Jangan hanya kita mengomel, lalu kemudian hanya mencela saudara-saudara, membanding-bandingkan anak satu dengan orang lain, saudara. Itu adalah hal yang buruk dan tidak baik, yang hanya merusak masa depan anak-anak, merusak pikiran dan merusak pribadi seseorang. Tapi mari kita menjadi terang, menjadi garam yang membangun kehidupan dan menyatakan Kristus kepada dunia ini. Biarlah kita, saudara, sebagai surat-surat Kristus yang mengalirkan kehidupan. Air kehidupan mengalir karena Kristus di dalam kita, mengalir keluar kepada setiap orang. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Bapa, penyertaan Roh Kudus memampukan saudara-saudara semua untuk menjadi terang dan saksi hidup Kristus saat ini sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Saya sampaikan saudara-saudara, selamat menjadi orang yang menjadi berkat bagi sesama terang dan garam dalam perkataan, dan senantiasa hidup bersyukur. Saya sampaikan salam restorasi.